Oke, sekarang kita mau coba untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Yang pertama nih, ini sebetulnya soalnya ada di buku, boleh Anda cek, ada di halaman 68 ya, nomor 1. Oke, carilah suku ke-10, berarti kalau suku ke-10 itu U10 ya. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah dari 15 suku pertama, berarti U10 dan S15 gitu ya. Oke, dari barisannya itu adalah 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu, ini barisan apa? Aritmatika atau geometri? Nah, kita coba klaim bahwa di aritmatika artinya jumlahnya selalu sama atau dikurangi dengan bilangan yang sama ya. 3 ke 7 itu selisihnya adalah 4 ya. 7 ke 11 juga selisihnya adalah 4 ya, ditambah 4. Oke, karena ini sudah dua suku ini kita punya klaim yang sama dan ternyata betul, selalu bertambah 4, maka dia adalah barisan aritmatika. Gitu. Oke, karena dia barisan aritmatika, maka yang harus kita ingat adalah rumus-rumus di barisan aritmatika. Kita mau menentukan U10, UN, rumusnya itu adalah A ditambah N-1 kali B. Kalau U10 berarti U10, N-nya kita ganti dengan 10. A-nya itu apa? A-nya itu adalah suku awal, si 3 ya. Berarti 3 ditambah N-nya itu 10 tadi urutannya, dikurangi 1 dikali B. B-nya tadi plus 4 kan, jadi dikalikan positif 4. Gitu ya. Oke, ini gue pakai kurung aja. Sama dengan 3 ditambah, nah ini 10 dikurangi 1, 9. Dikalikan 4 adalah 36. Kita jumlahkan jadi 39. Maka suku ke-10 dari barisan ini adalah 39. Tanpa kita harus mentabulasi satu persatu semuanya gitu ya, sampai 10 baru kita temukan, nggak harus. Ini baru U10. Kita akan menentukan S15. Oke, untuk menentukan S15, kita lihat dulu rumusnya Sn. N per 2 kali 2A plus N-1 dikalikan B. S15 berarti 15 per 2. 2 dikali A-nya tadi adalah 3, dikalikan dengan 3, ditambah N-nya 15 ya, di sini N-nya 15, dikurangi 1, dikalikan B-nya tadi plus 4. Oke, kita tulis 4. Oke, setelah itu 15 per 2 boleh pakai kalkulator, hasilnya 7,5, atau kalau ibu mah tulis aja 15 per 2. 2 kali 3 itu 6, 15 kurangi 1 itu 14, 14 kali 4 itu adalah 56. Ini dijumlahkan 56 tambah 6 itu adalah 62, berarti 15 per 2 kali 62. Ini kita coret jadi 31. 31 dikali 15 hasilnya berapa? Kalau 15 kali 30 itu adalah 450. Berarti 1 kali 15, 15 jadi 465. Mudah-mudahan benar ya. Oke, gitu jawabannya. Jadi kita punya jawabannya 39 untuk U10-nya dan 465 untuk S15. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 ini, carilah suku ke-8, berarti U8. Dan jumlah 10 suku pertama, berarti jumlah 10 suku pertama mah jumlah mah berarti pasti S10 ya. Dari barisan aritmatika, katanya barisannya aritmatika. Kemudian diketahuinya suku kedua, katanya jika suku kedua dan ke-8 gitu ya, masing-masing suku keduanya adalah 8 dan suku kelimanya adalah 17. Nah, ini soalnya agak berbeda dengan yang tadi.
Karena ini kita nggak tahu barisannya seperti apa, tapi kita cuma tahunya suku keduanya 8, suku kelimanya 17 gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nah berarti kita harus cari untuk menentukan U sama S di rumusnya itu ya, kan ada UN, ada SN kan? Ada UN, ada SN. UN-nya rumusnya A ditambah N-1 kali B. Kalau SN-nya N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Kan gitu. Nah, dari sini kita harus menentukan dulu A-nya. Ini yang harus kita tentukan ya. Ada nggak A-nya? Kan belum ada di soal. N-nya mah kan sesuai ya. 2 sama 5 ada. Sama B-nya. Nih, kita belum tahu A sama B-nya. Akan kita cari A sama B-nya. Caranya, kita lihat yang diketahui. Kita lihat yang diketahuinya adalah U2 sama U5. U2, kalau UN, kan rumusnya A plus N-1 kali B. Berarti kalau U2, A-nya tetap A. N-nya kita ganti dengan 2 ya. 2 dikurangi, 1 dikalikan B. Kan gitu ya. Jadi, Ibu tulis A-nya tetap 2 dikurangi 1, 1 dikalikan B berarti ditambah B. Katanya U2-nya berapa? 8. Gitu. Kemudian diketahui yang satu lagi U5. U5-nya berapa? A-nya tetap A. Rumusnya kan N-1 berarti 5 dikurangi 1 dikali B sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1, 4 berarti 4B sama dengan 17. Kita eliminasi karena si A-nya udah sama koefisiennya dan tandanya sama positif dua-duanya, maka dikurangi. Ini jadi habis ya. 1 dikurangi 4 jadi min 3B sama dengan 8 dikurangi 17 min 9. Sehingga kita punya B-nya adalah 3. Baru B-nya yang kita temukan ya. Baru B-nya yang kita temukan. Kita akan menemukan A-nya sekarang. Caranya sama seperti yang kemarin. Caranya adalah substitusi. Kalau soal eliminasi pasti ada substitusi. Substitusi B sama dengan 3. Mau ke U2 atau ke U5? Ibu mah ke U2 aja. Oke, kita tulis U2-nya sama dengan tadi teh kan A ditambah B sama dengan 8. Kita substitusi B-nya. A ditambah 3 sama dengan 8. Sehingga kita punya A sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Maka kita punya A-nya 3 dan B-nya B-nya 3, A-nya 5. Setelah itu barulah kita jawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? U8. Kita tulis U8 yang pertama ya. Rumusnya apa tadi ini? A plus N-nya kan 8 dikurangi 1 dikalikan dengan B. A-nya kita ganti dengan 5. Ini jadi 7 dikalikan B-nya 3. 7 kali 3, 21. Sehingga kita punya jawabannya 26. Kemudian ada satu soal lagi nih, S10. S10. Rumusnya N per 2, berarti 10 per 2 gitu ya. 2A, A-nya berapa? A-nya 5. Langsung aja, 2A. Tambah dari mana rumusnya ini ya? N-1 berarti 10 dikurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya 3. Oke, 10 bagi 2, 5. 2 kali 5, 10. 10 kurangi 1, 9. Kali 3, 27. Kita jumlahkan, jadi 5 dikali 37. Berapa hasilnya? 185 ya. Bener enggak? 195. Bentar. 195 ya. 38 T kan berarti 36 bagi 2 T berapa? 18. Benar-benar tadi 185 jawabannya. Oke, gitu. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya nih, kita bahas satu soal lagi. Dari tadi kan aritmatika, kita akan coba ini ya, barisan geometri. Oke, sebentar. Mana ya? Nah, barisan geometrinya tapi yang ini ya, yang aplikatif. Nah, ada di soal.
ada di contoh soal halaman 67 ya. Ini nomor 3. Harga jual mobil selalu mengalami penurunan. Harga jual mobil selalu turun. Turunnya itu adalah sebesar 15%. Kemudian harga beli mobilnya, awalnya itu harga awal mobil berarti ya, adalah 250 juta. Yang ditanyakan berapa harga mobil, ini per tahun ya. Berapa harga mobil setelah 6 tahun? Harga jual, setelah 6 tahun. Nah, ini juga jadi pelajaran kita ya, bahwa mobil sebetulnya dia bukan investasi. Mungkin benar, menyimpan uang, tapi mengalami penurunan kan buat apa ya? Jadi sebetulnya bukan investasi yang utama gitu ya. Jadi dia karena bukan elektronik ya, kayak yang namanya mesin-mesin gitu kan makin lama selalu makin turun. Oke, nah setelah 6 tahun nih, kita lihat dulu. Ini kira-kira kalau misalnya harga turun 15% contoh nih. Asalnya 250 juta. Kalau turun 10% deh, berarti kan turunnya 25 juta. Harga berikutnya turunnya dari 250 juta 10% ya. Nah, 2 tahun kemudian turunnya dari harga jual mobil tahun kedua atau tahun yang awal? Pasti dari tahun yang kedua ya, terdekat. Gini maksudnya. Ini kan 250 juta awalnya ya. Ini awalnya. Tahun berikutnya ini pasti 250 juta gitu kan ya, berkurang 15% gitu ya, berkurang 15%. Berarti kalau 100% dikurangi 15% itu artinya berapa? 0,85 ya, 85% berarti harganya. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian di tahun ketiga ini pasti karena berkurang 15%, harganya pasti dari 85% juga. Tapi dari mana? Maksud Ibu Teh dari sini atau dari sana? Pasti dari sini ya. Nah, dari sini. Berarti dari sini kita tulis 250 juta dikali 85%, dikali 85% juga gitu. Jadi kalau misalnya tahun keempat itu ya berarti karena kita sudah tahu alurnya nih pasti 85% ini jadi ada 3 gitu. Paham ya maksud Ibu ya? Gitu. Ya. Karena ini kan 85% dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 85%-nya ada 2. Berarti kalau dikali 85% lagi, 85%-nya ada 3. Atau bisa kita tuliskan yang ini 250, yang ini 250 kali 85%. Kalau yang ini 250 kali 85% dipangkatkan oleh 2 gitu ya. Yang ini 250 juta kali 85% dipangkatkan 3 gitu. Kita lihat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pangkatnya 3, maka dia kalau ada pangkat-pangkatnya gini, ini pasti barisan geometri gitu ya. Nah, barisan geometri suku awalnya berapa? Suku awalnya 250 juta. Kalau geometri kan beda sama aritmatika, adanya rasio. Rasionya mana yang persen ini? 85%. Ini perlu Ibu jelaskan ya. Kalau persentase kita lihat dia selalu naik atau selalu turun. Kalau selalu naik, maka rasionya ditambah 100%. Jadi 100% ditambah 15%. Tapi kalau turun, 100% dikurangi 15%. Gitu. Logikanya dari mana? Ya kan kalau meningkat itu nggak mungkin cuman harganya 15% ya kan? Tapi pasti 100% ditambah 15%. Artinya 100% itu harga sebelumnya ditambah 15% gitu ya. Kalau meningkat berarti yang ininya tambah 100%. Kalau dia turun, kalau ini kan turun berarti 100% dikurangi 15%. Jawabannya 85%. Itu untuk harga jual barang-barang yang mengikuti barisan geometri. Yang ditanyakan apa? Setelah 6 tahun, berarti harga jual mah pasti U, bukan S ya. Kalau S mah kan jumlah semuanya gitu. Kalau ini mah kan harga pada saat setelah 6 tahun berarti pasti U.
Maka U6, UN kan rumusnya A dikali R pangkat N dikurangi 1. Sedangkan U6 berarti A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 atau A dikali R pangkat 5. A-nya 250 juta dikalikan R-nya 85%. Dipangkatkan 5. Ini boleh pakai kalkulator. Jawabannya berapa? Gitu ya. Oke, itu mungkin sekilas tentang pembahasan soal-soal mengenai barisan dan deret di matematika ekonomi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.